Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas informatika. Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia. Kali ini, dalam video ini kita akan belajar fokus di CSS-nya ya. Oke, saya tampilkan ini folder file-file source code website-nya ya. Nanti kalian bisa download di source code-nya di linknya di deskripsi. Oke, saya tampilkan dulu untuk halaman indeksnya seperti ini. Oke, di dalam video ini saya jelaskan dulu CSS-nya dan nanti bagaimana kita mengisi konten ya, mengambil artikel. Nanti saya ambil salah satu artikel dari Netcaster ini ya. Nanti ini kita ambil isinya, kita coba tampilkan di website kita. Baik, kita fokus ke CSS-nya dulu. Kita berbicara tentang membahas tentang tampilannya ya, CSS-nya. Baik, kita ke CSS-nya ya, buka folder CSS-nya, kemudian file style.css-nya ini kita buka dengan Notepad ya, klik kanan edit with Notepad. Oke, kita bahas dari atas terlebih dahulu. Oke, nah ini bintang ya, ini bintang ini untuk keseluruhan dari body ya, konten yang kita buat. Ini ada border box-nya, di semua konten itu ada border kotak gitu ya. Kemudian body, ini badannya, seluruh badannya itu akan diatur dengan font family-nya Arial, ya, Helvetica, sans serif. Kemudian marginnya 0. Ini untuk body. Jadi kalau mau margin 0 ini nanti ini di pinggir-pinggir ini ya, pinggir browser ini benar-benar nempel gitu ya kan, sampai sampingnya. Kalau kita coba atur misalnya marginnya menjadi 5 px gitu ya. Satuannya px ya, pixel. Ini ya, kita coba edit, kemudian save, jangan lupa. Kemudian kita refresh seperti ini. Nah, ini ya, itu ada jarak 5 px di sekelilingnya ya, di sekeliling website kita nih. Ini itu memberikan jarak. Jadi silakan kalian bisa atur. Kalau ingin ada jarak, diatur jaraknya. Kalau misalnya enggak, kita atur 0. Dan ini kalau kita enggak atur, itu umumnya ada sih ya. Kalau enggak dibuat margin 0, biasanya ada jarak gitu ya kan. Jadi kalau nggak mau ada jarak, kita kasih atributnya margin 0. Kemudian P di sini, setiap elemen P di sini itu kita atur dengan text align, justify ya, alignmentnya justify. Jadi ada beberapa macam alignment ya. Justify itu seperti ini, rata kiri, rata kanan. Kalau kita atur misalnya jenis alignment yang lain, itu ada left misalnya, left, right, dan center. Kalau kita atur left seperti ini, simpan, kemudian refresh. Nah, ini rata kiri. Kalau mau rata kanan ya ganti right, rata semuanya itu center. Nah, kalau kita atur seperti ini, semua elemen P paragraf itu akan diberlakukan ya, semua elemen P yang ada di sini. Jadi kalau di indeks kita, artikel kita yang menggunakan tag P ya, atau elemen P, itu ada apa saja kita lihat di indeksnya ya. Nah, ini ada 2 paragraf P seperti ini ya. Saya perbesar biar kelihatan. Oke, nih. Gitu ya. Jadi semua P itu akan diberikan style seperti ini. Ya, kemudian ada white-nya 98%. 98% itu apa? Dari besarnya luas ya, konten untuk P itu akan diatur 98%. Jadi ada sisa 2% yang kosong gitu ya, tidak 100%. Dimana P ini sebenarnya itu akan penuh. Ini karena nggak ada karena ada gambar, jadi ke kanan ya. Tapi kalau misalnya ini nggak ada gambar, ini penuh di sini, di dalam border di sini. Oke, kita lihat misalnya di about me deh. About me sama ya. Di sini center. Jadi kalau kelihatan center itu nggak kelihatan kanan kirinya ya. Oke, kita atur lagi menjadi justify ya. Oke. Nah, seperti ini. Kalau mau dirubah white-nya 100% atau ini dihapus, itu jadi 100%. Ya, kalau kita kecilkan ya, kita kecilkan saja. Misalnya menjadi 50%. Oke, kita refresh. Nah, dia 50%. Ya, justify-nya seperti ini.
Oke. Ini kalau misalnya kita membuat dua buah artikel kanan kiri itu bisa, tapi bukan seperti ini ya. Ini nanti kita atur di CSS-nya lagi, di medianya. Oke, selanjutnya header. Header di sini kita punya style background color-nya ya. Ini background color header ini ya. Header. Oke. Background color-nya kalau kita mau ganti warna background color bisa diganti di sini kodenya. Kemudian padding 30 px ya, ini kurang lebih 30 px tulisan informatika ini ya. Kemudian text align-nya center ada di tengah. Kemudian font size-nya 35 px. Nah, ini yang di dalam header ini akan diberikan style font size-nya 35 px, kemudian warnanya putih, color font-nya. Oke, kita lihat di index ya, di bagian header. Nah, ini ya. Gitu. Nah, meskipun di sini apa ya? Bukan H2 ya. Kalau nggak salah mungkin kita hapus H2-nya seperti ini. Kemungkinan itu font size-nya tetap berapa tadi? Tetap 35 px. Coba kita lihat. Oh, enggak ya. Ini 30. Ini font size-nya 35 px ya. Cuman karena akan ditambah dengan H2 dia jadi lebih besar lagi. Ya, H2. H2 atau H1 gitu ya. H1 deh. Udah lebih besar. Nah, ini. Ya. Nih, jika normal H1 tidak dengan ada ini itu ya, misalnya ini font size-nya kita coba di nonaktifkan. Nonaktifkannya caranya dengan garis miringnya. Nggak bisa dengan memberikan komentar seperti ini ya. Oke, ini hijau-hijau ini menjadi komentar. Oke, kita lihat perbedaannya ya. Font size-nya kalau kita hilangkan stylenya, save ya, kemudian kita refresh. Nah, jadi kecil ya. Jadi kecil. Ya, font size-nya meskipun tadi sudah H1. Ya, tambahkan lagi kalau H1 ditambah dengan font size ini jadi besar. Oke. Nah, penggunaan color ini bisa menggunakan nama warna ya, white misalnya, red, yellow, atau menggunakan kode warna seperti ini, RGB seperti ini, hex ya. Namanya hex hexadecimal RGB. Oke, header sudah, kemudian section. Nah, ini bagian mulai yang tentang flexbox-nya ya. Section ini kita beri style yaitu berupa display-nya flex ya, fleksibel. Kemudian flex wrap-nya wrap gitu ya kan. Kalau kita lihat di sini, ini udah di dalam section-nya ini. Ya, lihat. Ya, ini section-nya. Ya. Section. Di dalam section ini ada nav dan ada artikel ya. Sudah lihat di dalam section, yang di dalam section ini ada nav dan ada artikel. Kembali kita lihat di tampilan desain kita yang kita rancang kemarin ya, yang saya tunjukkan bahwa kita membuat dua kolom ya, nav dan section. Ini satu section ya, ini satu ya. Ini hapus seperti ini kira-kira ya. Oke, jadi kira-kira begini ya, nav dan artikel gitu ya kan, jadi dua kolom. Nah, pembagiannya nanti itu sudah dimulai di sini, di style sini ya, di section ya. Nah, ini kita atur stylenya seperti ini ya, agar flexbox tadi ya, flex wrap-nya. Nah, barulah nanti di dalamnya, di dalam section ini ada nav dan artikel. Nah, kita atur besarnya ya, lebarnya. Nah, oke. Ini mungkin nggak perlu kita otak-atik ya. Ini saja di bagian nav-nya. Ya, kita mulai dari nav-nya dulu. Nav, kemudian nanti baru artikel. Nah, ini bisa dilihat ya. Di nav di sini saya atur pada kode yang disajikan. Flexnya 15%. Flexnya 15% bagian nav, kemudian artikelnya 85%. Ya, jadi totalnya 100%. Pertanyaannya, kalau kita membuat 3 kolom ya, kita bisa tinggal buat sebuah
elemen lagi, ya. Kita buat sebuah elemen lagi, gitu kan? Beda elemen berbeda, atau kita beri nama elemen yang baru, ya. Oke. Nah, nanti dicontohkan ya. Kita bahas dulu di sini. Nav-nya 15%, background color-nya ini, padding-nya 20. Ini kita atur untuk nav, ya. Oh, maaf. Nah, tadi. Oke, ini ya. Ini background color-nya, kemudian background ya. Nav-nya background, kemudian padding-nya 20 px, ya. Ada padding 20 px di sini untuk nav. Nah, nav UL ya, ini untuk menu-menunya ya. Nav UL or unordered list ya, last style-nya none. Jadi sebenarnya ini ada lingkaran-lingkarannya ya, list type ya. Jadi kita atur none, jadi biar ini nggak ada bulletinnya ya, lingkaran-lingkarannya. Jadi kalau misalnya ini kita tampilin deh ya, bagaimana misalnya ini kita contohkan misalnya. Nah, jadi kalau kita berikan nav UL, ya ini ada bullet-bulletnya ini, ya, list number, ya. Jadi kalau ada ini kan jadi kurang cakep gitu ya kan. Jadi biar cakep, kita hilangkan style list stylenya, ya, ininya bullet-bulletnya. Ini fungsinya. Oke. Nah, kemudian nav ULLI, ya, ini nav bagian nav, ya, elemen nav UL unordered. Kita lihat di sini ya. Nav UL li, ya, nav urutannya ya, dilihat urutannya nav UL li. Nah, ini ada padding bottom 20 px. Ini jadi memberikan jarak antara atas ya, antara menu ini di bawahnya itu jarak 20 px, jarak ke bawah 20 px gitu. Kalau misalnya kita mau tambah lagi, misalnya jaraknya misalnya kita 30 px ya, simpan. Nah, dia akan turun lagi, ya, jaraknya semakin ke bawah. Oke, kemudian apa lagi? Nah, ini A itu untuk link ya, link kayak gini. Nah, ini link. Kalau bisa dilihat nih kursornya, kalau kita arahkan ke link ini, ke menu ini, kalau diarahkan itu ada blok warna biru yang sama dengan header ya. Nah, inilah stylenya ada dibuat di sini. Hover ya, yang hover itu yang ketika mouse-nya mengarah ke menunya. Nah, kalau tidak mengarah, text decoration-nya seperti ini. Ada padding ini seperti ini ya, tampon defaultnya. Jadi ketika hover, bagaimana ketika hover? Ini namanya hover. Jadi ketika hover atau mouse tepat berada di atas linknya, itu warna colornya menjadi putih, lihat ya. Nah, warna tulisannya, berandanya itu color fontnya menjadi putih. Kemudian background colornya berubah sama dengan background header ya, text decoration, text align, center tetap nggak berubah. Nah, oke. Sekarang ke artikel ya. Nah, artikel di sini flexnya 85%, min height-nya 365. Min height itu minimal height tinggi, minimal tinggi. Jadi tinggi ini minimal 365 px. Ya, kenapa diatur? Ya, biar tampilan awalnya itu segini. Itu full di layar laptop, minimal height-nya itu kira-kira segini ya. Mungkin di laptop lain atau di notebook berbeda ya, karena ukuran ini berdasarkan resolusi layar. Kemudian background color-nya, ini warna background color-nya ya, kemudian padding 10 px. Nah, oke. Kemudian footer, ini sudah ada footer, kurang lebih sama dengan header ya. Ini nggak diperlukan flexbox, diatur kolomnya ya, jadi tetap cuman satu seperti ini. Oke, sekarang kita bahas media screen-nya ya. Di sini section itu flex 100% ya, flex direction column ya. Jadi ada flex 100%, flex direction column. Jadi ini flex direction-nya jadi kolom, ini juga sudah default umumnya ya. Flexnya adalah 100%. Lihat di sini section ya, section. Jadi yang ada di dalam section itu kita bagi menjadi kita jumlahkan menjadi 100%, dibagi menjadi dua, nav dan artikel. Nav tadi 15% ya, dan flex artikel 85%. Kalau kita ganti, misalnya kita rubah ini 20%, kemudian ini 80% ya, kita simpan, kita lihat ya, ini juga akan menjadi lebih lebar ya, karena tadi 15% kita rubah ke 20%, kita lihat. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita coba ingin menjadi 3 kolom sini ya.
3 kolom. Ini mungkin navnya, kemudian artikel, kemudian di sini kita buat sebuah tempat mungkin untuk iklan ya, kotak gitu ya kan, atau poster di sebelah kanan sini. Yang besarnya mungkin kita atur di sini 15%. Kemudian berapa ya? Kita rancang dulu ya. Kita buat yang baru seperti ini ya. Nah, kita atur ini menjadi 3 kolom. Oke. Kita buat mungkin di sini sebuah kolom. Oke, kita buat garis. Oke, mungkin di sini kita buat image ya, sebuah image atau iklan deh kita sebutnya. Oke, nah kita buat menjadi 3 kolom. Bagaimana buat jadi 3 kolom? Ya, yang akan buatnya seperti ini tadi nanti ya. Jadi, oke, kita ke kolom, kita ke CSS-nya sekarang, ke indeksnya ya. Nah, di sini ada D3, jadi kita buat lagi sebuah div ya. Div ini elemen yang kita bebas untuk memberikan name-nya lagi, gitu kan? Jadi kalau misalnya kita sudah terbentuk, misalnya di section ada artikel ya, di dalam section ada artikel, kemudian apa ya, image atau apa ya, nanti ada ya pokoknya, kalau nggak salah ada 31 lagi artikel. Nggak apa-apa, kita buat sebuah div lagi baru, misalnya div class ya, class misalnya iklan ya, kita beri nama iklan. Oke, kita tutup div. Oke, seperti ini. Nah, kita kosongkan dulu ya, kita kosongkan. Nah, ini karena ini kelas, ada 2 jenis namaannya, kelas dan satu lagi itu apa ya, lupa ya. Maaf ya, lupa ya, nanti kita searching deh. Kelas apa ya di CSS nih ya, PHP ya, penamaan CSS ya, CSS. Kita ke W3 School deh. W3 School ada di bagian tutorial CSS itu pemberian nama ya. Kita ke sintaks deh, kalau nggak salah sintaks ya. Selektor, ada jenis selektor ya. Nah, ini ya, ada ID selector. Oke, nah ini ID seperti ini menggunakan tanda pagar, dan satunya class. Nah, ini menggunakan titik, gitu ya kan? Jadi kalau perbedaannya sih hanya perbedaan ID selektornya aja sih ya, nama. Di keduanya sebenarnya bisa digunakan ya, sama intinya. Oke, kita gunakan kelas saja ya, karena sudah kelas, jadi kita beri nama kelas. Kalau kelas ini titik, gitu ya kan, titik. Jadi kita taruh di bawah sini ya, titik seperti ini ya. Apa namanya tadi, iklan ya, iklan. Kita beri tanda kurung awal seperti ini biar nggak lupa. Oke, kita beri sini ya, mana ya, nah titik ya, titik. Nah, ini kelas. Nah, kita beri atur menjadi berapa persen kira-kira tadi, karena ini misalnya tadi ini kita atur 15% deh ya, 15%. Ini berapa ya, 70 gitu ya, yang ini juga 15, jadi totalnya 100 ya. 15%, 70%, ini juga 15%. Oke, kita atur. Artikel kita atur menjadi 70% ya. Nav di sini menjadi tadi berapa, 15% ya. Oke, 15%. Kita ambil ini aja ya. Seperti ini. Kita karena besarnya sama. Oke, simpan ya. Teksnya 15%, background-nya sama dengan nav, padding-nya sama dengan nav ya. Oke. Nah, sudah ada. Ini kita kosongkan saja, nggak apa-apa dulu ya, nanti kita isi. Kita lihat apakah bisa. Kita refresh. Nah, ini sisinya bisa dilihat. Ini nav
ini artikelnya tadi, ini iklan yang kita pasang. Nah, ini kita bisa pasang image ya. Jadi ini masih kosong, kita bisa buat misalnya image src ya, kita mau gambar apa misalnya ya. Kita lihat di foldernya sini ada image, kita ambil balloning aja ya. Home, kita lihat png ya. Oke. Di folder image ya, di dalam folder image nama folder filenya adalah homes.png. Oke, kita refresh. Oh, besar sekali ya. Kita atur ya, kita atur white-nya berapa, kira-kira 150 px aja ya, max white ya, max white. Kita atur seperti ini nggak bisa ya, ini harus di CSS nya. Nah, inilah kira-kira ya. Nah, bisa dilihat ini kita bisa mengatur 3 kolom. Nah, kalau kita lihat tampilannya secara mobile bagaimana, kita inspect ya. Ini harusnya berurutan ya, berurutan. Nav di atas, artikel, kemudian sudah agak loading. Oke, nah ini ya. Ada header, nav, kemudian artikel, kemudian baru iklannya. Oke ya. Ini karena headernya lebar jadi agak ke samping seperti ini ya. Ini karena headernya besar, menggunakan format H1, jadi agak lebar, nggak pas dengan HP-nya, jadi harus geser scroll ya. Jadi artikel ini juga ngikutin white dari headernya ya. Ini kalau misalnya headernya ini kecil, kita coba ya, headernya kita push saja seperti ini misalnya, kita simpan, maka dia ini juga masih ya. Ini harusnya lebarnya, kita cek lagi ya, spek. Ya, nih seperti ini ya, artikelnya sudah menyesuaikan lebar dari gadgetnya ya, dari device-nya. Oke, karena headernya tadi besar tadi. Baik, saya kembalikan lagi ya. Nah, ini tadi pengenalan kita tentang CSS ya, Flexbox. Ini membuat 3 ruang, jadi 3 kolom. Cara pembagiannya, jadi ini berbeda dengan yang lainnya, dan ini berasa mungkin lebih mudah kita terapkan dan kita modifikasi ya. Kalau misalnya mau jadi 4 kolom bagaimana, tinggal ditambah lagi. Baik, selanjutnya ya, di sini saya akan bagaimana mengisi konten ya. Konten misalnya di sini di kelas 10 ini saya ganti menjadi artikel deh ya. Ini kita ganti menjadi artikel atau artikel deh. Artikel bahasa Indonesia ya. Oke. Artikel, kemudian filenya di 10.html. 10.html. Oke, ini ya 10, kita edit notepad, kita ngisi konten dengan artikel ini ya. Web developer ya, kita copy judulnya, kita edit di 10.html ini ya. Oke, ini judulnya, judul artikelnya. Oke ya, web developer, pengertian, tugas, dan skill yang dibutuhkan. Selanjutnya artikelnya kita ambil di sini, kita lihat di sini ya. Ini paragraf yang pertama. Kita jadiin satu paragraf aja ini ya. Di sini ada tulisan miring ya. Bagaimana kita membuat tulisan miring? Kita paste dulu di sini. Oke. Ya. Sini ada tulisan miring mana tadi ya? Web development. Jadi ini kita paste aja, nggak apa-apa seperti ini. Nah, ini ya. Ini ada web development. Untuk teks miring itu kita menggunakan elemen I. Ya, italic. Oh maaf, ini teks tutup. Oke, kita simpan. Kita lihat ya, ini beranda. Kita sesuaikan lagi. Ini artikel di 10.html. Kita samakan, kita edit juga, jangan lupa ya navigasinya.
Kemudian di sini ada about me ya, di 11, kemudian output me 12-nya kita buang saja. Oke, linknya sudah, navigasinya sudah kita update ya, kemudian artikelnya kita sudah tambahkan di sini, baru satu paragraf ya. Kita cek dulu ya, kita lihat di refresh, kita lihat artikel. Nah, ini sudah berupa artikel. Nah, ini dia. Nah, ini jadi satu paragraf. Web developer adalah, nah ini sudah italic. Nah, seterusnya ya, kita tinggal tambahkan lagi di dalam artikel ini paragraf kedua berikutnya ya, ini. Oke. Paragraf kedua tinggal kita copy. Apa itu web developer? Nah, ini kan ada judul subbab ya. Jadi kita buat di dalam sini sebelum ke P sini ya. Ini mungkin kita buat subbab. Subbab dulu itu mungkin kita bisa buat H2. Ya, karena judulnya artikel ini H1. Ini H2 itu untuk menandakan subbab. Kemudian baru paragraf berikutnya web developer. Ini kita buat satu paragraf saja sekalian. Ya, paste. Ya, simpan. Kemudian kita refresh. Nah, ini ya. Sudah jadi dua. Ini kelihatannya kok H2-nya lebih besar ya. H2 H1. Apa memang begini ya? Kita lihat di stylenya nggak ada yang salah kan ya? Di PH1 H2. Mungkin kita rubah menjadi H3 saja. H3 agak lebih kecil. Gini. Oke, dan seterusnya ya. Jadi biar lebih menarik, bagaimana? Ini mungkin kita atur teksnya biar tidak terlalu rapat, atau mungkin fontnya diperbesar lagi ya, seperti ini ya. Atau kalau misalnya ini terlalu lebar, bisa kita rampingkan seperti ini, jadi biar banyak scroll ke bawah kayak gini ya. Oke, kemudian ini ada numbering ya, ada 1, 2, 3 ya. Ini bisa diketik biasa kalau seperti ini ya. Kalau numbering itu dia bisa rata kirinya untuk numbering. Baik, mungkin ini saja di video kali ini di pembahasan kita. Ini fokus di CS tadi ya. Jika ada pertanyaan tentang CS ini, silakan tanyakan di kolom komentar atau langsung di grup WhatsApp-nya, di grup kelasnya. Oh ya, ini ada max weight-nya 800 byte. Ini bisa juga diatur ya. Diatur max weight-nya. Jadi flex ini 100% dengan max weight-nya 800 byte. Ya, kalau misalnya kita mau atur menjadi ukuran laptop kita misalnya 1024, itu juga bisa. Gitu ya kan? 1024. Jadi, kalau seperti ini nggak terlihat karena ukurannya masih 124 ya, masih maksimal. Ini akan berpengaruh kalau nanti ini device-nya tidak lebih kecil ya, lebih kecil atau tidak sama dengan max weight yang kita atur. Apa lagi ya? Mungkin itu saja ya. Mungkin lebih konsen di pengaturan ini, dan bagi banyak lain CSS lainnya. Di sini ada border ya. Kalau kalian memberikan border itu bisa, border itu garis ya, seperti ini ya, bottom border dan lain sebagainya. Jadi ini bisa diterapkan di konten-konten kalian ya, gitu ya. Image sprites, image gallery. Ya, kalau kalian ingin mengatur semua gambar dengan ukuran tertentu, ya, misalnya seperti ini, itu bisa. Jadi semua gambar itu sudah diberikan setting, ya, setting. Baik, ya, tetap saran sering-sering dipraktikkan ya, dicoba hal yang baru itu seru, gitu ya kan? Jangan takut untuk mencoba.
karena dengan mencoba kita bisa tahu hal-hal yang baru. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.